Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evriana Ibratiwi, NIM 5301011929. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas sejarah peradaban Islam modern yang berjudul Pembaharuan Turki Utsmani. Dinasti Umayyah, dinasti Utsmani yang berpusat di Turki dan letaknya yang sangat strategis. Di satu sisi berhadapan dengan negara Rusia dan Eropa. Di satu sisi perbatasan dengan negara Arab dan Persia. Jadi daerah kekuasaan dinasti ini membentang sangat luas yang mencakup daerah Arab di sebelah timur dan di daerah-daerah Eropa Timur di sebelah barat, dan mempunyai rakyat yang terdiri dari berbagai ras, agama, dan bangsa. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman tahun 1520 sampai 1556 yang bermasyhur pada julukan Al-Qanuni, membuat pembuatan undang-undang. Pengganti Sultan Al-Qanuni ini adalah sultan-sultan yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang politik, pemerintah, hingga kekuatan militer dinasti Utsmani. Ini makin lama makin menurun. Begitu juga perekonomiannya. Karena perdagangan di antara timur dan barat sudah tidak lagi melalui jalur wilayah mereka. Ketiga, keterbelakangan dan ketinggalan masyarakat para pembesar dinasti Utsmani benar-benar melihat pada abad ke-17 Masehi, yaitu sejak mereka dikalahkan sewaktu mengirim tentara yang sangat besar bentuk menguasai Wira pada tahun 1683. Kejadian ini mengagetkan Turki Utsmani dan menyadarkan bahwa Barat mempunyai kekuasaan yang dapat mengalahkan kekuasaan militernya. Ada 3 aliran, yaitu pertama, aliran Barat. Terjadinya kontak dengan Barat untuk pertama kalinya sewaktu terjadinya konfrontasi fisik dengan Barat untuk menjatuhkan Wina pada tahun 1683. Kontak manusia ini justru menimbulkan kearifan Turki akan ketertinggalannya dalam bidang strategi perang dan militer. Pada masa Sultan Mahmud II, untuk mengajarkan ketertinggalan tersebut dikirim duta-duta, kemudian banyak belajar dari Barat, yang kemudian melalui duta-duta mulailah ide-ide pembaruan tersebut di Turki. Tokoh-tokoh terkemuka yang termasuk aliran Barat ini ialah Taufik Fikret tahun 1867 sampai 1951 dan Dr. Abdullah Jaudat tahun 1869 sampai 1932. Aliran kedua, aliran Islam. Syariat Islam menurut aliran ini bukanlah penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Agama Islam tidak pernah menjadi halangan bagi kemajuan. Aliran ini bertolak belakang dalam aliran sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa lemahnya kerajaan justru
karena syariat tidak dijalankan lagi. Untuk memajukan kerajaan, maka syariat hukum fikih 13 harus dijalankan. Aliran ketiga, aliran nasionalis. Pada permulaan, masyarakat kerajaan Turki Utsmani dikelompokkan menurut agamanya masing-masing, miletnya yang dianut, sehingga mereka berotak-atik dalam milet Islam, milet Yahudi, milet Kristen, dan seterusnya. Ketika paham nasionalis berkembang di barat, sistem milet terancam keberadaan di Turki. Milet Kristen di Eropa Timur memprotes atas kerendahan martabat mereka dalam sistem milet tersebut. Yang keempat, kerajaan Turki Utsmani. Pembaharuan di kerajaan Turki pada abad ke-19 Masehi dipelopori oleh raja. Raja yang menjadi pelopor pembaharuan adalah Sultan Mahmud kedua. Mahmud diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal dunia pada tahun 1839. Di bagian pertama dari masa kesultanan, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menuduhkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Yang kelima, tanzimat. Tanzimat dari bahasa Arab nashoman yumashimu atau tanzimatan, dan mengandung arti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Dan di zaman itu memang banyak diadakan peraturan dan undang-undang baru. Di antara beberapa peraturan perundang-undang yang dihasilkan pada masa tanzimat antara lain: yang pertama, Piagam Hat Asyarif Gulhane pada tahun 1839 menjelaskan bahwa masa permulaan kerajaan Utsmani, syariat dan undang-undang negara dipatuhi, dan oleh karena itu kerajaan menjadi besar dan kuat, dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Tetapi pada masa 150 tahun terakhir, syariat dan undang-undang tidak dihentikan lagi, dan sebagai akibatnya kemakmuran rakyat hilang untuk digantikan oleh kemiskinan, dan kebesaran negara layak ditukar oleh kelemahan. Yang kedua, Hikmah Hatta Humayun tahun 1856 Masehi, yang menjelaskan berdasarkan orang Eropa dan kerajaan Turki Utsmani yang menginginkan ada persamaan hak antara orang Islam dan orang non-Muslim di Turki Utsmani pada saat itu. Inilah peta Turki Utsmani. Warna ungu, kerajaan Utsmani tahun 1300. Yang warna coklat adalah perluasan wilayah tahun 1300 sampai 1359. Yang warna kuning, perluasan wilayah tahun 1359 sampai 1451. Yang warna oranye, perluasan wilayah tahun 1451 sampai 1481. Muhammad kedua. Warna hijau, perluasan wilayah tahun 1512 sampai 1520. Salim kedua.